Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Pada kesempatan malam hari ini saya diminta untuk membahas sebuah tema dengan judul mewaspadai kebangkitan komunis. Mewaspadai kebangkitan komunis adalah sebuah keharusan, terutama bagi seorang muslim yang hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimanapun kita sebagai seorang muslim harus peduli dan harus menunjukkan sikap yang peka terhadap lingkungan, khususnya terkait dengan kebangkitan faham komunisme. Disebut sebagai bentuk kebangkitan karena pada hakikatnya komunisme di Indonesia minimalnya sudah melakukan 2 kali peristiwa besar. Yang peristiwa besar tersebut tercatat di dalam sejarah pertumbuhan bangsa Indonesia ini dan dicatat dengan darah karena 2 peristiwa besar tersebut banyak menelan korban dari kalangan kaum muslimin. 2 peristiwa besar tersebut diantaranya pemberontakan Partai Komunis Indonesia yang dipimpin oleh Musso pada tanggal 18 September 1948 di kota Madiun. Kemudian peristiwa lainnya
adalah peristiwa gerakan 30 September yang didalangi oleh Partai Komunis Indonesia di bawah pimpinan D.N. Aidit. Maka kedua peristiwa ini merupakan bukti sejarah yang tidak boleh dilupakan, khususnya oleh kaum muslimin di Indonesia ini. Karena sebagaimana kita ketahui, komunisme adalah merupakan sebuah pemahaman, sebuah ideologi yang sewaktu-waktu ideologi ataupun pemahaman ini bisa bangkit kembali. Kita perlu mewaspadai, karena pada masa sekarang ini kita melihat beberapa fenomena yang menunjukkan bahwasannya ada kalangan-kalangan atau beberapa orang yang memanfaatkan momentum-momentum tertentu di daerah tertentu untuk menyebarkan pemahaman komunisme ini. Walaupun pada taraf mereka nampilkan simbol-simbol komunisme, seperti misalnya yang kita terima informasi, mereka menyertakan simbol palu arit di sebuah banner, yakni sebuah spanduk dari sebuah partai besar, partai politik besar di Indonesia. Fenomena lainnya kita dapati pula, mereka berani mengusung foto-foto tokoh-tokoh komunis di Indonesia dalam sebuah arak-arakan ataupun pawai di Madura. Kemudian juga di Banyuwangi dipelopori oleh seorang tokoh legislatif mengadakan aksi yang dikemas dalam aksi sosial yang sebenarnya ingin menjajakkan pemahaman ataupun ideologi komunis, walaupun kemudian aksi mereka dibubarkan. Kemudian kita dapati pula fenomena lain, bahwasannya kebangkitan komunis di Indonesia ini sudah mulai berani, yaitu ada seorang anak tokoh dari komunis, tokoh partai komunis di Indonesia, yang menulis buku dan buku tersebut diterbitkan dengan judul "Aku Bangga Menjadi Anak Komunis". Fenomena-fenomena yang demikian ini menunjukkan bahwasannya ideologi komunis atau paham komunis, komunisme itu sendiri masih ada dan
merupakan bahaya laten. Dikatakan bahaya laten karena sifatnya senyap, diam-diam, berada di bawah permukaan. Ya, seperti aktivitas di Banyuwangi tersebut nampaknya aksi sosial. Namun sebenarnya aktor di belakang aksi sosial tersebut adalah seorang yang memiliki pemahaman komunis. Maka kita harus mewaspadai yang demikian ini, karena sesungguhnya kebangkitan komunis itu bukan sesuatu yang mustahil. Beberapa kader komunis diantaranya telah menyusup di dalam partai politik di Indonesia. Bahkan ada yang sudah menjadi anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Dan perlu juga mewaspadai bahwasannya ada salah satu partai politik di Indonesia yang menjalin kerjasama kaderisasi dengan Partai Komunis Tiongkok, Republik Rakyat Cina. Ini sesuatu yang harus kita waspadai. Dan dari fenomena yang demikian ini, janganlah kemudian lengah, kemudian merasa aman, bahwasannya ideologi komunisme, faham komunisme ini tidak akan bangkit kembali. Sesuatu yang mungkin saja itu bisa terjadi, wal'iyadzubillah. Ikhwafiddin a'azakumullah. Itu beberapa hal yang kita catat, dan pembelaan-pembelaan terhadap korban-korban dari kalangan komunis perlu juga diketahui dengan mengatasnamakan atau dikemas dengan bahasa memperjuangkan hak asasi manusia. Orang-orang yang terbunuh atau teraniaya saat peristiwa Gerakan 30 September 1965 dengan menggunakan kemasan memperjuangkan hak asasi manusia, mereka pun terus mencoba untuk mengorek sejarah masa lalu, melakukan pembelaan-pembelaan terhadap orang-orang komunis di Indonesia. Melalui pengadilan rakyat di Den Haag, Belanda, mereka ingin mengungkapkan fakta-fakta terjadinya pembantaian terhadap kaum komunis di Indonesia. Mereka ingin membalik sejarah, bahwasannya yang dibantai itu bukan kaum muslimin. Mereka ingin membalik sejarah bahwasannya orang-orang komunis di Indonesia lah yang dibantai
oleh kaum muslimin ataupun oleh pemerintah Republik Indonesia. Ini yang mereka perjuangkan di pengadilan rakyat di Belanda. Baru-baru ini, ya mungkin 1 atau 2 bulan yang lalu. Ini menunjukkan bahwasannya dengan berbagai elemen yang mereka miliki, mereka mencoba untuk terus memperjuangkan komunisme ini bangkit di Indonesia. Maka sebagai kaum muslimin dan kaum muslimin adalah kekuatan terbesar setelah aparatur pemerintahan dari kalangan TNI yang pada tahun pemberontakan PKI baik di Madiun tahun 1948 ataupun yang terjadi pada tahun 1965, kaum muslimin adalah salah satu unsur terbesar di dalam menangkal faham komunisme ini. Apa sebenarnya komunis itu? Komunis artinya penganut faham komunisme. Komunis artinya penganut faham komunisme. Komunisme, komunal, artinya rakyat, milik rakyat, adalah sebuah faham atau ideologi yang menganut ajaran Karl Marx dan Friedrich Engels. Karl Marx adalah seorang Yahudi yang hidup di Jerman, yang faham ini hendak menghapuskan hak milik perseorangan dan menggantikannya dengan hak milik bersama yang dikontrol oleh negara. Artinya di dalam sebuah negara komunis, alat-alat produksi, alat-alat yang sifatnya strategis itu dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Keadaan masyarakat adalah sama rata, sama rasa. Tidak ada rakyat yang kaya ataupun yang miskin sekali, semuanya dikontrol, dikendalikan oleh negara. Dan pemahaman yang dikembangkan oleh Karl Marx ini, yang kemudian lebih banyak dikenal dengan Marxisme, adalah sebuah pemahaman yang didasarkan kepada materialisme. Oleh karena itulah pemahaman komunisme tidak mempercayai adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pemahaman komunisme menganggap agama itu adalah candu bagi masyarakat. Sehingga agama itu harus dihilangkan, tidak boleh dianut oleh masyarakat. Karena apa? Selain candu, agama dianggap sebagai khayal,
yang merusak pemikiran manusia. Dan agama dianggap sebagai ideologi yang tidak rasional, sehingga kemudian tidak boleh diajarkan kepada masyarakat. Itu komunisme. Jadi orang komunis tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menganut agama tertentu, dan orang komunis hidup dalam bayang-bayang materialisme yang mereka yakini yang bisa memakmurkan kehidupan rakyat. Jadi tendensinya hanya kepada kehidupan dunia semata. Tidak ada mereka meyakini besok di akhirat akan dihisab. Tidak ada. Tidak ada mereka meyakini bahwasannya rezeki itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Dengan kata lain, mereka semata-mata mendasarkan kepada kepentingan-kepentingan yang bersifat materi. Maka di dalam sejarah kita akan dapati sepak terjang orang-orang komunis itu seperti binatang. Bahkan lebih buruk daripada binatang. Jadi, faham ideologi komunisme yang pertama adalah bahwasannya mereka tidak meyakini adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tentu saja bertentangan dengan apa yang diajarkan di dalam agama kita. Karena Islam mengajarkan di dalam akidah al-Islamiyah, asas daripada akidah al-Islamiyah adalah al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadar khairihi wa syarri. Yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qadar yang baik maupun yang buruk. Ini keyakinan seorang muslim. Dan disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam risalah beliau Nubdhah fil Aqidah Al-Islamiyah, bahwasannya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi 4 perkara. Satu di antara 4 perkara tersebut yaitu al-imanu biwujudillahi ta'ala. Seorang muslim ia harus beriman kepada wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Berbeda dengan komunis. Orang-orang komunis tidak meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Ini yang
bisa kita lihat bahwasannya betapa pemahaman komunis sangat bertentangan sekali dengan pemahaman akidah al-Islamiyah. Ini satu poin saja sudah menjadikan komunisme itu adalah musuh kaum muslimin. Sudah. Dengan satu poin ini sudah cukup. Komunisme itu tidak berhak untuk hidup di Indonesia. Kemudian, kalau orang sudah tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia tidak merasa perilaku, sikapnya, kata-katanya diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan merasa bahwasannya, tidak akan meyakini bahwasannya esok lusa di akhirat akan dihisab dan yang lainnya. Sehingga apa? Sehingga perilakunya, tindak tanduknya akan dikendalikan oleh hawa nafsunya. Kemudian, faham ideologi komunisme tidak menghargai individu. Sama rata, sama rasa, alat-alat produksi dikuasai negara. Individu tidak boleh melakukan satu bentuk aktivitas-aktivitas yang akan menjadikan dirinya bisa berkembang. Misalnya mengembangkan bisnis, menguasai pasar. Bagi kalangan komunis yang demikian ini dianggap tidak boleh. Kenapa demikian? Karena jika dibolehkan akan menumbuhkan sikap kapitalis. Dan kapitalis adalah musuh besar bagi komunis. Jadi tidak ada sejarahnya orang komunis kemudian punya pabrik. Itu. Ini kalau menganut pemahaman komunisme yang benar-benar ditegakkan. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan falinafsih. Barang siapa yang beramal saleh, maka amal saleh itu adalah bagi dirinya. Dan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita ketahui dari kisah para sahabat yang termasuk fuqara mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang ahlud duthur. Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, ya Rasulullah, sabaqana ahlud duthur bil ujuri wa na'imil muqim. Wahai Rasulullah, ahlud duthur, yakni orang-orang yang kaya raya, yang memiliki harta kekayaan, yang telah diberikan kenikmatan, telah mendahului kami. Yakni inna ahlal amwal sabaqahum bis sadaqah wal itq. Orang-orang yang memiliki harta kekayaan
telah mendahului kami dalam hal bersedekah dan membebaskan perbudakan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ala ukhbirukum bisyai'in idza fa'altumuhu adraktum man sabaqakum wa lam yudrikkum ahadun illa man amila mithla ma amiltum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang apabila sesuatu tersebut kalian amalkan, maka niscaya kalian akan bisa mendahului dan tidak akan ada seorang pun yang bisa melakukan yang demikian itu kecuali ia mengerjakan amalan sebagaimana yang kalian amalkan. Faqala, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salatin thalathin marrah. Fafa'alu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian bertasbih, kalian bertakbir, kalian bertahmid, membaca subhanallah, membaca Allahu akbar, mengucapkan alhamdulillah di setiap setelah salat sebanyak 33 kali. Maka kemudian para sahabat dari kalangan al-fuqara ini pun mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian fa'alimal aghniya'u fafa'alu mithla ma fa'alu. Maka kemudian orang-orang yang kaya ini pun mengetahui apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada al-fuqara tersebut. Maka kemudian orang-orang kaya ini pun mengerjakan sebagaimana yang dikerjakan oleh orang-orang yang fuqara ini, yaitu bertasbih, bertakbir, bertahmid sebanyak 33 kali. Kemudian faja'al fuqara'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian setelah mengetahui, orang-orang fuqara ini mengetahui bahwasannya orang-orang yang punya harta itu pun ikut mengamalkan, ikut bertasbih, ikut bertakbir, ikut bertahmid sebanyak 33 kali, masing-masing 33 kali. Orang-orang kaya pun mengamalkan yang demikian. Maka al-fuqara mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mengadukan yang demikian ini. Wa qalu, maka kemudian kata al-fuqara, ya Rasulullah, sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna mithlahu. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kaya itu pun dia mendengar apa yang kau ajarkan. Mereka pun mengamalkan sebagaimana yang kami amalkan. Artinya di sini, mulai persaingan amal ini terjadi lagi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Maka ketika al-fuqara ini mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang demikian ini adalah karunia Allah, diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Di dalam kisah ini menunjukkan bahwasannya hirsus sahabah radhiyallahu anhu ala fi'lil khair wa tanafasuhum fi dzalika. Semangatnya para sahabat untuk mengerjakan kebaikan dan mereka terus berlomba-lomba di dalam berbuat kebaikan. Dan di sini menunjukkan bagaimana perasaan orang yang al-fuqara. Rasa sedih. Wah, orang kaya bisa beramal lagi. Maka
Kata Ibnu Rajab rahimahullah, fakana al-fuqara yahzanuna ala fawatis sadaqah bil amwal allati yaqdiru 'alaiha al-aghniya. Maka orang-orang miskin ini menunjukkan rasa sedihnya, bahwasanya mereka tidak bisa bersedekah sebagaimana orang-orang yang memiliki harta, yang harta itu telah Allah takdirkan dilimpahkan kepada orang-orang yang kaya tersebut. Maka di sini kita melihat bagaimana Islam mengajarkan bahwasannya seseorang dipacu, didorong, dimotivasi untuk melakukan kebaikan. Berbeda dengan orang-orang komunis, masing-masing individu dibatasi. Masing-masing individu dibatasi. Padahal apa yang dilakukan oleh orang-orang komunis adalah sesuatu yang sifatnya materi, keduniaan saja. Dan kita lihat pada kisah tersebut bahwasanya para sahabat at-tanafus fi umuril akhirah. Bagaimana para sahabat berlomba-lomba di dalam urusan akhirat. Berbeda dengan orang-orang komunis, mereka hanya bersandarkan kepada materialisme, materi, hal-hal yang sifatnya kebendaan. Sedangkan di dalam agama kita, orang, setiap hamba Allah subhanahu wa ta'ala, mereka didorong untuk berlomba-lomba di dalam urusan-urusan akhirat. Dan perlombaan yang demikian ini adalah termasuk al-mahmud, sesuatu yang terpuji, untuk meraih kehidupan yang lebih baik di akhirat kelak. Sedangkan berlomba-lomba di dalam kehidupan dunia, ini adalah merupakan salah satu sebab seseorang akan terjatuh. Seseorang akan mendapatkan bencana, malapetaka ketika berlomba-lomba dalam urusan dunia ini dibukakan. Maka kita melihat bahwasannya ideologi komunisme sangat bertentangan dengan Islam. Islam memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap hamba Allah untuk beramal, untuk berbuat kebaikan, al-khairat, ketika ia di dunia maupun ketika ia di akhirat. Islam tidak melarang seseorang untuk bergiat, misalnya di dalam usaha, di dalam berbisnis. Namun Islam pun kemudian mengingatkan setiap hamba yang telah diberi karunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala, telah diberi berbagai kenikmatan tersebut, untuk tidak lantas melupakan al-fuqara wal masakin. Dan itulah yang diajarkan di dalam agama ini. Sangat berbeda jauh dengan apa yang diajarkan di dalam komunisme. Sehingga ketika komunisme ini menghambat masing-masing hamba Allah subhanahu wa ta'ala untuk berbuat kebaikan, dan ini didasari oleh pemahaman yang ditanamkan kepada orang-orang komunis,
di mana sebagaimana Karl Marx mengajarkan tentang pertentangan kelas. Marxisme mengajarkan tentang pertentangan kelas. Apa maksudnya pertentangan kelas? Yang dimaksud dengan pertentangan kelas di sini adalah kaum proletar, yaitu rakyat jelata, itu dihadapkan kepada kaum kapitalis, borjuis. Kapitalis adalah orang-orang pemilik modal. Borjuis orang-orang tuan tanah. Ya. Ini yang diajarkan di dalam Marxisme. Sehingga apa? Sehingga antar rakyat diadu domba. Rakyat miskin sikat hartanya orang-orang kaya. Bahasa kasarnya seperti itu. Ya. Ini yang namanya pertentangan kelas. Antara kelas rakyat jelata dengan kelas kapitalis, para pemilik modal. Ya. Para tajir. Ya. Diadu. Begitu. Ya. Sehingga konsepnya adalah konsep mengadu domba antar elemen masyarakat. Maka kalau kita mempelajari sejarah, Partai Komunis Indonesia banyak dianut oleh orang-orang dari kalangan dari kalangan buruh, dari kalangan petani. Karena apa? Karena petani adalah orang-orang yang tidak memiliki lahan garapan. Tanah milik borjuis, para tuan tanah. Ya. Itu yang digarap oleh Partai Komunis. Ya. Para buruh. Karena para buruh adalah orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan di dalam pabrik misalnya. Ya. Itu yang digarap oleh Partai Komunis. Nah, dari petani, dari para buruh inilah yang disuntik dengan doktrin-doktrin mereka untuk kemudian melawan para kapitalis, para pemilik modal, para pemilik pabrik, ya, para tuan tanah, ya, dengan bahasa mereka orang-orang kaya. Itu konsep perjuangan mereka. Ya. Sehingga yang ada di dalam sebuah negara komunis, ya, rakyat tetap di bawah, ya, kontrol pemerintah dalam pengertian, ya, bahwasanya segenap rakyat, tidak ada orang yang kemudian menjadi pemilik modal, ya, dan tidak ada orang yang kemudian tertindas oleh adanya pemilik modal. Ya. Ya, mereka adalah hidup sama rata, sama rasa. Itu yang dikembangkan di dalam pemahaman komunisme. Dan kita lihat pula bahwasannya pemberontakan Muso, PKI di Madiun tahun 1948 yang diberi atau yang diangkat oleh Muso adalah melakukan pemberontakan kepada pemerintahan yang ada, yang diangkat sebagai bentuk kebencian rakyat kepada pemerintahnya adalah bahwasanya pemerintahan yang ada pada waktu itu telah menjadi antek-antek kapitalis Jepang dan Amerika. Ya. Soekarno-Hatta dianggap sebagai antek-antek Amerika dan Jepang. Ya. Itu yang dibangkitkan kepada para pengikut, ya, PKI waktu itu. Dan karena komunis sangat benci kepada orang-orang yang agamis,
Maka di Madiun sekian banyak korban, di antaranya dari para kiai, tokoh-tokoh agama, kaum muslimin, yang sampai sekarang kalau kita berkunjung ke kota Madiun ada monumen Kresek namanya. Disitulah pembantaian terhadap kaum muslimin, yang disembelih, yang digorok, oleh pemerintah Kabupaten Madiun dibuat monumennya. Sama kalau di Jakarta seperti lubang buaya. Di Madiun pun ada, yaitu di daerah Kresek. Ini menunjukkan bahwasannya kalau kita mempelajari sejarah, pembantaian-pembantaian terhadap kaum muslimin dilakukan oleh orang-orang PKI. Nah, pemberontakan PKI, yang jelas pemberontakan ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, yaitu usikum bittaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun. Aku wasiatkan kepada kalian hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendengar dan taat, walaupun yang memerintahkan kalian itu adalah seorang budak Habasyi. Ini menunjukkan bahwasannya pemahaman Islam, pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk senantiasa menaati waliul amr, penguasa kaum muslimin. Berbeda dengan komunis, dia melakukan bentuk pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah. Bukti di dalam sejarah adalah pemberontakan tahun 48 di Madiun. Dan yang kedua adalah pemberontakan tahun 1965. Yang mereka angkat adalah mereka membunuh para jenderal yang diantaranya adalah Muslim. Mereka mengangkat isu bahwasanya jenderal-jenderal itu membuat dewan jenderal yang akan menggulingkan pemerintahan Soekarno, sehingga jenderal-jenderal itu dibunuh. Ini cara-cara yang keji yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia untuk melakukan kudeta, penggulingan kekuasaan, dengan kata lain untuk melakukan pemberontakan. Dan dampak daripada apa yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia ini di daerah-daerah terjadi juga di antaranya pembantaian terhadap kaum muslimin. Mereka menghalalkan darah. Mereka tidak segan-segan untuk menumpahkan darah kaum muslimin dengan berbagai cara yang tidak mengenal lagi cara-cara yang secara nilai kemanusiaan pun tidak patut. Mereka menghalalkan segala cara. Ini komunis. Menghalalkan segala cara. Namanya orang tidak mengenal, tidak mau meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada rasa takut. Kalau seseorang sudah tidak merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berbuat sebagaimana binatang, bahkan lebih jelek daripada itu. Ini adalah komunisme. Dan kita harus mewaspadai terhadap gerakan-gerakan mereka
yang mereka tentu saja melalui tes coba dicantumkan gambar palu arit, bendera mereka itu lambangnya ada palu aritnya, palu arit. Mereka tes palu arit dicantumkan, masyarakat Indonesia protes atau tidak? Kalau masyarakat Indonesia protes, berarti masih rawan. Kalau masyarakat Indonesia sudah diam, berarti nanti tes lagi yang lebih dari sekedar menampilkan logo palu arit. Terus demikian. Oleh karena itu kita harus waspada terhadap kebangkitan komunis ini. Ikhwafidin a'azakumullah, inilah yang bisa saya sampaikan terkait dengan tema mewaspadai kebangkitan komunisme. Mudah-mudahan sedikit pembahasan ini bisa memberikan pencerahan kepada kita betapa komunisme adalah bahaya laten bagi kaum muslimin, bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Komunisme tidak boleh hidup, tidak boleh tumbuh di negara kita. Dan mereka orang-orang komunis berupaya untuk mencabut TAP MPR 25, TAP MPR nomor 25 yang melarang faham-faham komunisme di Indonesia. Ini ketentuan negara kita bahwasannya faham komunisme tidak boleh hidup di Republik Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.